Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Shalom. Selamat datang beribadah kembali pada minggu ini 11 Januari 2026. Minggu kedua di mana kita bersama-sama menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu bahkan sepanjang tahun yang lalu saudara-saudara dan saya dapat mengalami dan menghitung berapa banyak kebaikan Tuhan yang kita alami, sehingga kita bisa berkata sepanjang hidupku aku bisa mengalami kebaikan Tuhan. Mengingat semuanya itu kita hadir di tempat ini dengan rasa syukur, dengan kerendahan hati, dengan segenap jiwa dan raga kita gunakan momen ini untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, ekspresikan cintamu, kasihmu kepada Tuhan, mengawali tahun 2026 dengan mengingat perjalanan bersama Tuhan, karena kebaikan memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Ini rindu kami Tuhan. Ini doa kami. Ini pengakuan kami. Engkau Allah yang baik. Ku ciptakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun
hatiku terbangun sampai ku terbalik. Ku nyanyi kebaikan suaramu, suaramu tuntunku lewati api dalam kawan dari kata Tuhanku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sayangai, nafasku memuliakan kebaikan-Mu sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sayangai, nafasku memuliakan Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengakui perjalanan bersama-Mu indah adanya. Kebaikan-Mu telah kami alami sepanjang hidup kami. Waktu kami susah, waktu kami senang, Engkau setia menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Engkau ada dan menemani setiap langkah kami. Dan kami bersuka cita, pertolongan memampukan kami dan memberikan kami sukacita untuk hadir pada saat ini, memuji memuliakan Tuhan. Kami bersorak bagi Tuhan, kami memuji Engkau. Biar kegirangan dari-Mu, urapan Roh Kudus ada di tengah kami, sehingga kami hadir bersuka memuliakan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan pulang dengan sorak-sorai karena kemenangan di dalam Yesus Kristus kami peroleh hari ini. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih mungkin berdiri saudara, masih semangat kita memuji Tuhan dengan pujian kita kepada Tuhan, bahwa kita memberikan Dia tempat yang istimewa karena sukacita yang mengalir di hidup kita berasal dari Dia. Amin. Aku
iman kita bertumbuh. Jadi saudara enak jadinya, tapi menjalaninya perlu persiapan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita bersama. Dengan pujian ini saya berharap kita semua mulai mengingat kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, bahwa kita mau memberikan hidup kita untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. uang jajan tiap hari segala macam. Tapi anak itu berkata, tapi pertengahan bulan sampai akhir bulan saya sudah nggak dapat uang jajan lagi. Lebih bagus saya bekerja untuk diri saya sendiri.
dia mengandalkan dirinya. Tapi Alkitab berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap pada Tuhan, itu akan diberkati hidupnya dengan jaminan Tuhan yang terbaik, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan baginya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan hidup kita mengalami zamanan Tuhan, karena Dialah yang memberikan saudara dan saya kekuatan dan kesehatan untuk melampaui semua persoalanmu, untuk mengatasi setiap pergumulanmu. Tuhan yang baik itu, Tuhan yang penuh kasih itu, mau berjalan bersama, mengangkat engkau dan saya untuk terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Ini pengakuan kami bahwa hanya bersama-Mu Tuhan kami mampu melampaui semua yang tidak mungkin. Kami bisa terbang tinggi, jauh mengatasi masalah kami. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi besar. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi kepada pendeta bagai Raja Wali. Terima kasih Tuhan, kami bisa masuk di tahun 2026 karena Tuhan yang menolong kami, yang menyertai kami, yang membawa kami semakin jauh mengenal Engkau, yang membawa kami dengan hal-hal yang indah di tahun 2026. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan sampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu, satukan kami dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan kalau di tahun 2026 ya udah 1 tahun kita tidak bertemu. Selamat tahun baru. Ya, kalau pakai ini, kalau tidak sekali seminggu kami bertemu di Batam karena kami ibadah sama-sama di sana. Ya, puji Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Ya. Tema kita di tahun ini adalah tentang kesetiaan dan berbuah lebat. Kita setia, maka kita pasti berbuah banyak. Yaitu tema kita di sepanjang 1 tahun. Ya, setiap bulan kita akan buat tema untuk bulanan, tetapi tema tahunan kita tentang kesetiaan dan berbuah lebat.
Ya, hari ini saya dengan anak saya yang Martin Timotius nomor 3. Ya, kami ini ada 5 orang anak kami. Nomor 1 Grace, nomor 2 kalau Grace kerja di Batam, Andreas hari ini baru sampai di Batam, dia kerja di Bado, baru bisa cuti nanti jam 1 atau jam 2 sampai di Batam. Nomor 3 dia, ya, dia sempat kuliah di Singapura 2 tahun, lalu mengabdi 1 tahun di sana, kerja di sana. Lalu mulai tahun ini saya minta dia balik ke Batam. Saya bilang ini perlu ya supaya Tuhan juga bisa memperlengkapi anak muda yang di Batam. Kemudian keempat 5 Kembaria nomor 4 pernah kesini sekali. Ya, dan kelima ada di Semarang. Ya puji Tuhan, mungkin sebelum saya kembali saya persilakan anak saya Martin Timotius akan menjelaskan kepada kita sedikit tentang tema kita tahun ini tentang kesetiaan karena dia lebih paham dan saya sudah sampaikan kepada dia. Ayo, calon pendeta ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Saya sangat kangen Tanjung Pinang karena terakhir kali saya kesini tahun 2020 Bapak Ibu. Saya sempat membantu salah satu dosen kita di STT untuk mengajar musik gereja. Bapak Ibu, di tahun ini kita mengambil tema kesetiaan dan berbuah lebat. Tema khotbah hari ini setia dan semakin berbuah. Jadi pada pagi hari ini saya diberikan waktu 10 menit baru saja. Bapak saya bilang coba share kesetiaan dan berbuah lebat. Bapak Ibu, kesetiaan saya bacakan. Sebenarnya saya punya slide Bapak Ibu, tapi untuk konsumsi pribadi saya, tapi hari ini saya tidak bawa karena saya kaget Bapak Ibu. Kesetiaan, Bapak Ibu dari KBBI, kesetiaan berkata keteguhan hati, ketaatan dalam persahabatan, perhambaan dan sebagainya atau kepatuhan. Sering sekali kita kehidupan orang Kristen berkata kamu setia, oh karena kesetiaannya, namun kita pun tidak begitu mengerti apa makna setia. Benar Bapak Ibu ya? Kesetiaan di Mazmur 98 ayat 3, firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap bangsa Israel. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dan kesetiaannya terbukti dalam kehidupan kita. Lagu pertama kita berkata, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku engkau sangat baik. Kesetiaan adalah karakter yang dimiliki Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, bahkan jika kita tidak setia, Tuhan apa Bapak Ibu? Tetap setia. Kenapa? Karena setia adalah karakternya Tuhan. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, kita diciptakan segambar serupa dengan Allah, dan sifat Kristus ada dalam kehidupan setiap kita, yang menandakan seharusnya kita orang Kristen adalah orang yang setia. Kesetiaan adalah produk dari setia Bapak Ibu. Karena Rian setia Bapak Ibu, karena ini seperti ini Rian di sini. Bapak Ibu coba kita eksegesa kata setia dan kesetiaan. Karena Rian setia, air di gereja ada, makanya kita bisa ke toilet dengan baik. Tapi sebenarnya dalam KBBI kata yang tepat, karena kesetiaan Rian, maka kita tidak sulit ke toilet karena air selalu ada. Karena kesetiaan Awaludin, gereja kita di sini bisa bergerak, ada listrik. Maksudnya ya Bapak Ibu datang ke sini tanpa menyapu, tanpa apa, karena mereka sudah mempersiapkan tempat ini. Karena apa Bapak Ibu? Kesetiaan mereka. Kesetiaan adalah produk dari setia. Oke Bapak Ibu, ikuti saya. Dalam bahasa Yunani Bapak Ibu di Perjanjian Baru, kata setia sering sekali 23 kali itu berkata pistos atau pistov, yang artinya, saya bacakan Bapak Ibu, dapat dipercaya, orang yang menunjukkan dirinya setia dalam transaksi bisnis, pelaksanaan perintah, pelaksanaan tugas resmi yang dapat diandalkan. Tapi specifically di New Testament atau Perjanjian Baru, kata pistos juga berbicara soal percaya pada janji Tuhan dan patuh pada janji Tuhan. Kesetiaan Bapak Ibu merupakan karakter yang tidak bisa kita lihat. Saya tidak bisa semudah itu berkata saya orang yang setia. Atau enggak, maksudnya manusia sangat mudah berkata dia adalah orang yang setia. Namun kesetiaan adalah karakter yang Bapak Ibu tidak bisa lihat. Sama, saya orangnya biasanya dalam pernikahan janji setia, tapi pada nyatanya di pertengahan pun ada yang tidak setia. Kenapa? Karena kesetiaan adalah suatu sifat yang diberikan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu dan saya, namun itu tidak bisa dilihat. Kita harus belajar. Saya belajar di Singapura bahwa semua karakter, semua komitmen yang kita ambil Bapak Ibu harus dapat diukur.
Seseorang dapat promosi dalam jabatannya kenapa? Karena bisa diukur. Sama, kesetiaan harusnya Bapak Ibu bisa ukur. Dalam pertemuan saya berdoa dan saya dapat visi ini di tahun 2026. Jadi Bapak Gembala sharing kesetiaan dan berbuah lebat. Saya selalu punya waktu untuk mengambil waktu untuk, ya biasa saya suka nulis, duduk sama Tuhan, tanya apa ya Tuhan tahun ini kesetiaan. Bagaimana cara kita melihat bahwa seseorang adalah setia. Tuhan singkapkan Bapak Ibu. Kesetiaan adalah karakter yang harus dimiliki jemaat GBIS Hope di tahun 2026. Katakan amin. Amin. Kesetiaan adalah, ini Bapak Ibu, kesetiaan adalah ketaatan yang diukur oleh waktu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa melihat orang setia, namun Bapak Ibu bisa lihat ketaatannya. Bapak Ibu mengikuti saya ya di tempat ini. Di kampus saya di Beton International University Singapura ada 3 hal yang paling penting di kehidupan: obedience, submission, and humility. Jadi ketaatan, kepatuhan, dan kerendahan hati. Bukan rendah diri Bapak Ibu, kerendahan hati. Tapi humility itu nggak bisa dilihat. Bagaimana cara kami melihat seorang siswa adalah orang yang humility, obedience, ketaatan. Namun Bapak Ibu, yang unik dari kata kesetiaan, dia tidak hanya taat, dia harus diukur oleh apa Bapak Ibu? Waktu. Itu yang membedakan bahwa Bapak Ibu setia, bukan hanya taat. Taat Bapak Ibu, saya bisa taat dalam waktu 1 hari. Martin, tolong bersihkan gereja ini. Saya bisa taat 1 hari. Namun saya tidak setia jika saya melakukannya hanya dalam 1 hari. Bapak Ibu, saya kasih sedikit biblical truth, kebenaran firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 45-47. Bapak Ibu catat aja karena kita tidak bisa tampilkan hari ini. Namun di Matius 24 ayat 45-47, kalau Bapak Ibu baca pelan-pelan, dan di ayat 45 itu perikopnya ini Bapak Ibu, perumpamaan hamba yang setia dan yang jahat Bapak Ibu. Jadi perbandingan Tuhan adalah hanya ada 2, orang yang setia dan orang yang jahat. Itu perumpamaan di Matius 24 ayat 45 sampai 47, atau bisa dibukakan, kita baca sedikit biar Bapak Ibu bisa mengerti sekali lagi apa itu kesetiaan. Jadi nanti pas khotbah diberitakan, Bapak Ibu benar-benar kita cepat khotbahnya Bapak Ibu. Jadi makan siang kita cepat Bapak Ibu, karena saya juga lapar orangnya Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Yang pertama Bapak Ibu, ada tugas yang diberikan seorang tuan kepada hambanya. Dia taat bahkan di saat tuannya tidak ada. Dampak dari ketaatannya dalam waktu yang panjang, dalam suatu periode waktu yang tidak dapat ditentukan. Apa katanya ayat ke-47? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Firman Tuhan Bapak Ibu, perumpamaan Alkitab kita Bapak Ibu, 66 kitab itu berdiri dan ditulis dengan kebudayaan atau kebiasaan Bapak Ibu. Makanya gereja GBIS tidak menolak adat, tapi ada adat yang bisa kita pilih, apa yang bisa kita lakukan tidak dilakukan. Mengapa? Tuhan Yesus memilih perumpamaan karena di zaman itu perumpamaan adalah salah satu cara paling mudah untuk mengkomunikasikan firman Tuhan. Jadi saya yakin dan saya percaya inilah perumpamaan Tuhan, dan kita, jika kita hamba yang setia, seharusnya Bapak Ibu bahkan di saat situasi apapun kita tetap melakukan yang Tuhan minta kita lakukan. Dan dampaknya apa? Tuhan akan mengangkat kita menjadi pengawas segala miliknya. Selalu ada buah yang lebat, berbuah lebat. Sehingga Bapak Ibu, kesimpulan saya, kesetiaan apa Bapak Ibu? Bapak Ibu harus ingat, kesetiaan adalah ketaatan saya di tahun 2026 dan di tahun yang akan datang. Ketaatan kita dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, Maliaki 3 ayat 10 soal perpuluhan. Bapak Ibu harus taat Bapak Ibu. Saya kuliah di Jogja, saya dapat uang bulannya tidak banyak, tapi pun saya memberikan, walaupun itu tidak saya kerjakan. Umumnya perpuluhan diberikan adalah dari hasil usahamu. Namun saya tahu, dan Tuhan gerakan hati saya tetap berikan Bapak Ibu dari uang bulanan saya. Ini Bapak Gembala yang tidak besar juga Bapak Ibu, yang cukup besar mungkin di Jogja, saya ambil dan saya berikan. Kenapa? Karena taat Bapak Ibu.
Oleh karena itu saya bisa bilang saya orang yang setia dan kesetiaan saya ada buahnya. Seperti itu, saya orang yang setia dan kesetiaan adalah produknya Bapak Ibu. Jadi di tahun 2026 Bapak Ibu bukan hanya orang yang setia. Kenapa? Karena setia itu sudah ada di hadapan Bapak Ibu. Namun kita akan terus taat melakukan yang Tuhan minta di sepanjang tahun 2026 sampai selanjutnya di periode waktu yang tidak bisa kita tentukan. Kita memilih untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dampaknya apa Ibu? Bapak Ibu berbuah lebat. Ini perkataan iman, pernyataan iman yang Bapak Ibu Gembala, Bapak Yaro dan Ibu saya juga menyatakan di tahun 2026 tuh harus ada berbuah lebat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya buah di rumah, Bapak Ibu menanti-nantikan buah rambutan biasanya. Jika Bapak Ibu menantikan buah rambutan dan dia berbuahnya sedikit, Bapak Ibu akan ambil dan akan makan di rumah Bapak Ibu saja. Namun berbuah lebat menjadikan kita memiliki hati yang biasanya apa Bapak Ibu? Compassion, memberi. Aduh banyak sekali buah ini, ayo kita beri sama tetangga kita, ayo kita bawa, kita berikan kepada orang. Bapak Ibu, tahun 2026 kita percaya buah yang kita miliki dari kesetiaan kita harus berbuah apa Bapak Ibu? Lebat. Tidak hanya berbuah, tidak hanya berbuah satu, berbuah dua, berbuah busuk, namun berbuah lebat. Sehingga di tahun 2026 jemaat di besok di tempat ini apa Bapak Ibu? Siap untuk selalu memberkati orang. Bapak Ibu katakan amin. Jadi kesetiaan kita membawa kita dalam buah yang lebat. Tapi Bapak Ibu paling penting kesetiaannya. Kenapa? Karena hasilnya Tuhan sudah kerjakan sebenarnya. Sejak tahun-tahun sebelumnya sudah Tuhan kerjakan. Namun ini pernyataan iman kita bukan hanya mau dapat satu atau dua. Tuhan, saya mau dapat yang lebat karena saya siap memberkati orang. Saya siap memberkati tetangga saya siap memberkati orang di sekeliling saya. Itulah kesetiaan dan berbuah lebat. Kita memilih untuk taat dalam kapanpun kehidupan kita, dalam suka, dalam duka, kita akan taat lakukan apa yang Tuhan mau, dan buah yang lebat Tuhan kerjakan di kehidupan kita. Jika umumnya rambutan berbuah satu kali setahun, kita akan memiliki buah yang lebat sepanjang tahun. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak saya sendiri. Saya tidak mau lagi. Jadi Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Semua ada waktunya. Baik, terima kasih Martin. Baik, saya masuk ke slide saya hari ini. Saya akan jelaskan sedikit. Saya tidak perlu jelaskan lagi apa itu kesetiaan. Oke, Wahyu 2 ayat 10b. Sama-sama kita baca 3, 1, 2, ya. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Rupanya baru kita dapat mahkota kehidupan kalau kita setia sampai kapan? Sampai mati. Ya, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Tadi sudah belajar mengenai ketaatan harus diukur dengan waktu. Ya. Kemudian Tuhan memanggil kita. Ya, Tuhan memanggil kita untuk tetap setia sampai akhir. Jadi Tuhan panggil waktu dikatakan kepada murid-muridnya, ikut aku, bukan hanya ikut sebentar. Apakah Petrus pernah ingkar, pernah menyangkal setelah dia ikut Yesus? Pernah menyangkal. Tetapi Yesus cari dia. Setelah Yesus bangkit, sebelum dia naik ke surga, dia menemukan Petrus dan teman-temannya lagi menjala ikan lagi. Yesus cari. Kenapa? Karena kesetiaan adalah sebuah keteladanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu keteladanan. Minggu kemarin saya khotbah di Tiaga Ibadah bahwa kita belajar termasuk mengenai perjamuan kudus. Ini kita belajar bagaimana kesetiaan Yesus sampai di kayu salib. Apakah Yesus mulus-mulus saja perjalanan? Tidak juga. Dihina, difitnah, dimahkotai duri, bahkan di kayu salib dikatakan apa? Ampunilah mereka. Dia mengampuni. Lalu siapakah kita yang tidak bisa mengampuni saudara kita atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ya, Jemaat Smyrna, saya masuk ke Wahyu tadi. Jemaat Smyrna ini salah satu gereja di Wahyu itu, namanya gereja, ada 7 gereja. Ya, sekecil ada 7 gereja. Ini sekarang tempat ini ada di Turki. Saya sebenarnya dengan Ibu Gembala sudah siapkan dana sedikit untuk mau ke Turki. Ya, untuk tahun ini, tahun lalu sebenarnya, tapi masih belum kesampaian. Kenapa? Kalau di Israel kami sudah 2 kali jalan.
Tapi Turki ini tempat gereja-gereja yang dikatakan di Wahyu itu. Salah satunya gereja Jemaat Smyrna. Yang miskin, jemaat ini tidak terlalu hebat, miskin dan dianiaya, tapi tetap setia. Nah, jadi mereka ini miskin dalam pengertian banyak kebutuhan mereka tidak cukup, dan mereka ini dianiaya. Tetapi di tengah-tengah kemiskinan dan penderitaan mereka tetap setia, sehingga Tuhan memuji gereja ini. Ketujuh gereja di Wahyu itu ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang Tuhan tegur mereka, termasuk jemaat Philadelphia. Tuhan puji, tetapi Tuhan juga memberikan teguran kepada mereka. Poin yang pertama pada hari ini saya mau sampaikan kepada kita. Next slide, kayaknya agak macam-macam. Aku coba tadi mungkin agak jauh ke belakang atau macet. Yang pertama, setia di tengah tekanan. Jadi di tengah-tengah tekanan kita harus setia. Di tahun 2025 kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak tekanan yang kita alami, hanya berbeda-beda barangkali. Ya, ada mungkin yang sudah hampir-hampir mati, hampir-hampir putus asa, hampir-hampir mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan kurang baik. Ya, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan di sini setia di tengah tekanan. Setia sehingga kita bisa masuk di tahun 2026 dengan baik. Ya, kita bersyukur di akhir tahun di tanggal 31 Desember saya khotbah di gereja. Kami ada ibadah 2 kali di sana, di Batu Haji dan di Bukit Sejuk, mengenai setia ada 3B. Ya, yang pertama itu bersyukur, yang kedua berserah, dan ketiga berpengharapan. Jadi kita bersyukur buat karya Tuhan. Kemudian kita perlu berserah kepada Tuhan. Yang ketiga berpengharapan. Setia di tengah tekanan. Next. Ya, setia bukan hanya saat keadaan baik. Itu yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Setia bukan hanya saat keadaan baik. Ayub itu dikatakan semua dia punya anak-anak yang baik, cantik, harta banyak. Kalau kita lihat sepertinya tidak berdosa, dia pernah komplain sama Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan izinkan dia dicobai, diuji. Tetapi yang hebatnya Ayub setia di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penderitaan, sehingga di Ayub yang terakhir maka Tuhan melipat kali gandakan apa yang sudah diambil dari kehidupan Ayub. Jadi percaya Bapak, apa yang Tuhan sudah lakukan. Mungkin kita mengatakan, kenapa susah sekali hidup ini? Kalau di tengah-tengah itu pun engkau setia, maka suatu saat engkau akan mengalami terobosan, mengalami hal-hal yang indah dalam Tuhan. Tuhan mencari yang bertahan sampai akhir. Ya. Tuhan tidak mencari hanya di tengah jalan, tapi Tuhan mencari orang-orang yang bertahan sampai akhir. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada di jemaat Hope ini, setialah sampai akhir. Ya, setia. Kesetiaan kita tahun ini bukan hanya bicara kesetiaan hanya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada gereja kita, kesetiaan kepada keluarga. Ya, karena sekarang tema Okumene secara nasional itu mengenai kasih itu akan membawa satu perubahan dalam keluarga. Dia fokus kepada keluarga. Kenapa? Dibandingkan di tahun-tahun yang dulu dan tahun 25-24, tekanan bagi keluarga itu banyak sekali masalah. Ya, di hal-hal yang selama ini mungkin tidak ada di keluarga Kristen, semua bisa terjadi. Ya, dia gembala yang agung. Next. Dalam Mazmur 23 ayat 1-6, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Dia membaringkan aku ke rumput yang kepada rumput yang hijau, ya, dan sampai seterusnya. Ya, Tuhan menjadi gembala kita yang agung. Di tahun 2026 kita percaya itu. Hanya Tuhanlah yang menolong kita. Tantangan ada. Ya. Yang berikutnya, kedua, ya, setia menghasilkan buah. Karena ada orang tidak setia waktu menghasilkan buah. Seperti tadi, ya, Martin sudah sampaikan, betul juga. Kalau buah mangga kita hanya 2 biji atau 4 biji, gimana kita bisa bagi sama orang? Sama kita saja masih kurang. Tetapi kalau lebaran, tak mungkin kita makan semua. Kita bisa bagikan kepada orang lain.
Ya, itu prinsip. Kenapa kita setia? Supaya kita bisa berbuah lebat. Dan berbuah lebat itu kita bisa memberkati orang lain. Ya, GBS Home harus berbuah lebat. Saya ingat pakai dulu ini prinsip gereja ini nih. Kami ini hanya melanjutkan ini. Ya, jadi dia bilang sama saya, pendeta senior kita dulu Pak Yeremia itu dulu. Dia bilang begini, GBS kita juga harus 4. Amin. Sekarang baru 2. Dan saya mau katakan, saya mau tantang GBS Home tahun ini. Kita akan buka satu tempat di Bintang Center. Amin. Buatkan saja. Cara Tuhan, kami di Batam itu begitu. Kami di Batam sudah 6. Beberapa tahun kami berdoa di Nongsa. Tiba-tiba Tuhan buka jalan melalui ferry. Walaupun prosesnya tenggelam, lalu ferry datang ke Batam. Saya bilang, saya tidak terima kau. Kau tidak setia sama Tuhan. Pak, aku ini seperti anak yang gila, Pak. Ya, mohonlah. Saya bilang, banyak pendeta GBS, kau jadi pembina mereka aja. Ya, kau jadi pembina, mereka jadi pembinamu. Saya nggak mau. Dia bilang, Pak, saya ini seperti dicontohkan seperti Yunus. Masa Bapak tega sama saya begitu? Oke, kalau begitu saya kasih waktu sama kamu. Ya, saya kasih waktu, dan waktu Natal tanggal 7 itu saya lihat juga sudah mulai banyak. Dan saya komitmen kepada dia. Saya bilang, oke, mulai Januari sewa tempatmu kami yang bayar. Saya udah kirim sama dia. Saya bilang, tanggung jawab juga kita. Ya, tanggung jawab juga kita. Dan puji Tuhan, sudah ada 30 orang jemaat yang dilayani di sana. Ya, kita terus berdoa. Ya, kami lama berdoa di Nongsa. Kami jangan sampai ibu gembala, kita doa untuk Nongsa, kita doa untuk Nongsa. Ya, tiba-tiba tahun ini kami berdoa untuk Marina. Saya sudah sampaikan minggu kemarin. Kita doa untuk Marina dan sudah mulai ada titik terang. Ya, di Batu Haji itu dulu, itu kalau kami jalan ke dapur 12, kami selalu itu jalan dulu pakai ini jalan tanah itu, Pak. Jadi naik motor kami sama ibu gembala, tetap singgah di situ, di bukit itu. Beberapa tahun kemudian baru dapat tanah itu. Jadi semua harus didoakan. Terserah Tuhan. Kami tidak pernah berdoa untuk bengkok. Makanya sampai sekarang Tuhan tidak kasih bengkok. Kami tidak doa. Sekupang kita ada ruko. Sekarang dipakai oleh satu gereja. Kami kasih free. Listi air dia tidak bayar. Sewa gedung sekarang 50 juta. Kami kasih free. Karena dari dulu kami di sana, tapi Tuhan tidak gerakkan hati kami untuk buka di sana. Tuhan bisa atur semua. Ya, Tuhan atur di Batu Haji, di Megamall lama. Asal saya ketemu sama ada dulu Yolanda, namanya orang gereja juga. Saya bilang, Yolanda, itu gedung serbaguna sudah ada yang kosong Pak. Malah 3 kali ibadah saat itu gereja lain pakai. Tiba-tiba kosong di telepon saya, Pak, 2018 itu. 2018. Pak, ini kosong ini Pak. Sore bisa dipakai. Saya bilang, oke, kami ambil. Kita ambil, kita sewa, mahal juga sewa. Tak apa-apa. Sampai hari ini, berapa kali kami mau stop karena nggak sanggup bayar sewa. Jemaatnya hari 20 orang, kolektor paling 200.000, mana cukup sewa tempat. Tapi tiba-tiba setiap kami katakan sama ibu gembala, kita tes minggu ini, apakah nanti minggu depan kita stop atau tidak. Setiap kami kata, mungkin ada 4-5 kali kami katakan itu, hari minggunya semua jemaat rame-rame datang, penuh itu tempat. Seperti belum saja kita tutup. Lalu bulan 11 tahun, bukan tahun lalu, 1 tahun sebelumnya, saya bilang ini harga semakin naik. Saya bilang agak lumayan juga nih, kalau kita bilang kita buat ibadah di Batu Haji atau Bisio 2 kali ibadah. Tiba-tiba ada jemaat, seorang janda yang sempat berjualan, hanya jualan sayur-sayur. Tiba-tiba dia komitmen, dia bilang sama ibu, Eda, dia panggil Eda, kami akan bayar 1 juta setiap bulan untuk gedung itu. Itu komitmen di luar perpuluhan mereka. Akhirnya tinggal sedikit lagi kami tambah, mungkin sewanya 2.500.000 yang tiap bulan. Berarti sudah ada jalan sampai hari ini. Setelah itu bertambah. Tuhan buka jalan. Bayangkan kalau kami tidak setia saat itu. Ya udah. Batu Haji itu 2 tahun, 5-6 orang kami, anak-anak saya di sini. Bukis juga kadang-kadang di Keprimol itu kami dari jam 10 sampai jam 4 sore di situ duduk dengan teman kami. Karena kalau pulang ke rumah, semua nanti ketiduran, susah untuk pergi ibadah. Ini kami tunggu. Tapi setia, 2 tahun setia, Tuhan buka jalan. Ya sekarang malah jemaat di Batu Haji itu lebih banyak dari Bukis sekarang ini. Ya, puji Tuhan, setia menghasilkan buah. Jadi kadang-kadang waktu kita menghasilkan buah, kita tidak setia. Waktu kita diberkati Tuhan, kita tidak setia. Ini orang-orang yang bukan yang Tuhan mau. Yohanes 15 ayat 5 next.
Sama-sama kita baca 3, 1, 2 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Murid-murid pernah 2 kali menjalanikan. Sebelum mereka menjadi murid Yesus dan setelah menjadi murid Yesus, setelah mereka sebelum Yesus naik ke surga. Petrus katakan, sepanjang malam kami menjalanikan, kami tidak dapat apa-apa. Tapi waktu Yesus kata, ayo kalau begitu bertolaklah lebih dalam lagi. Akhirnya mereka dapat ikan yang banyak. Yang kedua kali begitu, Yesus kata, apakah ada ikan sama kalian? Mereka bilang, gak ada. Sepanjang malam kami menjala ikan, gak dapat apa-apa. Lalu Yesus kata, ayo masuk ke dalam, jala ikan. Wah, akhirnya banyak. Mereka cari lagi perahu lain untuk membantu mereka untuk menjala ikan itu. Jadi di luar Tuhan kita tidak mendapat apa-apa. Istilah di luar Tuhan ini bukan, saya kan Kristen Pak, bukan itu. Bagaimana kita melekat dengan Tuhan? Makanya waktu dipasang hiasan Natal di sini, saya titip pesan, saya himbau, tolong jangan dipasang stiker apalagi isolasi di gereja ini. Kenapa? Isolasi itu ada 2 macam, ada yang memang gampang dibuka, ada yang susah dibuka. Itu di Batu Haji itu catnya 3,5 juta 1 kali, cat jodoh. Itu kalau ini bisa bilang. Tetapi waktu Natal, anak-anak muda ini terlalu kreatif, mereka pasang di situ. Sekarang tidak bisa dibuka, semua dinding berbelang-belang. Dicat, berarti harus beli cat yang sama. Kenapa? Dia melekat. Kalau melekat itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan berarti rusak. Itu arti melekat di situ, bukan melekat hanya sekedar kasih begitu, bukan. Seperti mobil karet bisa lepas. Coba pasang di, mudah-mudahan di kursi, coba nanti cek, lihat, cek di kursi ini ada mobil karet kan? Kadang-kadang di gereja banyak kali mobil karet. Makanya di gereja, di satu gereja besar di Batam ditulis di luar, tidak boleh bawa minum kopi di gereja dan tidak boleh makan bubur karet. Kenapa? Permen karet. Kenapa? Hampir semua kursi penuh permen karet. Dia makan, kan permen karet kan tidak bisa ditelan, pasang di mana-mana. Ya, dan itu merusak. Itu masih gampang bisa dibuka. Tapi kalau melekat tidak bisa. Kalau ini bisa dibuka, ini di sini kalau dipasang kan bisa dibuka. Dia hanya ditempel. Kita bukan sekedar ditempel, melekat. Karena dikatakan dia pokok. Bagusnya apa? Ada pokok, lalu kita caranya. Lalu cara yang melekat kepada pokok itu berbuah. Buah cara itu ada 2 macam. Ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Yang tidak berbuah dipotong. Yang berbuah dibersihkan. Jangan pikir ikut Tuhan enak-enak. Tidak begitu. Kalau kau sedang dibersihkan Tuhan, berarti tandanya kau berbuah. Amin. Tujuannya apa? Supaya semakin berbuah. Semakin berbuah. Itu yang kita lakukan. Jadi pokok, dia pokok. Mari kita melekat kepada Tuhan. Di tahun 2026 melekatlah kepada Tuhan. Terhubunglah dengan Tuhan dengan baik. Jangan main-main lagi dengan Tuhan. Banyak orang suka main-main dengan Tuhan. Dan ada firman Tuhan katakan, orang yang berbelah-belit kepada Tuhan, Tuhan juga akan melakukan itu. Hati-hati. Kita mau serius, konsisten. Ya, kami belajar. Saya sering bilang sama jemaat dan saya belajar tentang itu mengenai kejujuran. Kita harus jujur. Ya. Karena semua apa yang kita dapatkan di luar kejujuran itu akan habis sekejap. Tapi kalau kau jujur, apapun firman Tuhan katakan, walaupun kau makan hanya sayur, tapi itu membawa kebahagiaan. Yesus ajarkan, cukupkanlah dirimu dengan gaji. Jangan neko-neko. Ya, kalau kita neko-neko, percayalah semua yang kita dapatkan kita muntahkan suatu saat. Mungkin bukan sekarang, ke depan. Ya, saya bilang lebih baik saya tinggalkan berkat bagi anak-anak saya, tapi hasil yang baik. Ya, itu menjadi berkat daripada saya tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Ya, cukupkan dirimu dengan gajimu, istri-istri, bersyukurlah punya suami. Ya, seberapa pun dia dapatkan uang, bersyukurlah. Ya, berarti dia sehat. Untuk apa? Ya, saya pakai tahu. Kami ini berguru, tadi saya cerita. Berguru 1 bulan lebih dengan abang kami. Bawa dari Johor, tahu berapa di Johor? 12 hari. Bayar 523.000.
ringgit, hampir 250 juta. Dan tidak sembuh juga. Pulang ke Batam, masuk ke All Bros 7 hari. Sekarang di rumah. Tiap hari saya jadi perawat. Kenapa ini manjanya luar biasa. Tadi dia bilang, Pak, itu Bapak belum makan. Saya suapi dia baru dia makan. Kalau saya marahin dia. Abang mau hidup atau tidak? Lalu dia kata orang tua, aku mau turun. Saya bilang mau turun. Semalam, 2 hari lalu, saya ambil kursi rodanya. Padahal dia nggak bisa turun karena kakinya luka di bawah ini. Sebenarnya sudah dokter bilang dipotong. Waktu di Malaysia mau dipotong, tetapi cara Tuhan juga. Tiba-tiba waktu mau dioperasi semua turun, tekanan darahnya turun. Akhirnya dokter yang bagian potong anestesia atau apa namanya itu bilang tidak bisa, tidak layak untuk dipotong. Kalau dipotong bisa terjadi di meja operasi, bisa meninggal. Akhirnya tidak, kayak bawa ke rumah, bukan sembuh. Ke rumah itu masih dalam keadaan pakai ambulans, tidak sadar. Tapi kami imani saja. Saya lihat mulai baik. Bukan gak ada hartanya, harta tidak menyelamatkan. Jadi jangan sempat berpikir, oh harta saya ini gak ada. Berapa sih harta? Tidak menyelamatkan juga. 51.000 lalu dibilang dokter, ini operasi pertama bisa sampai 3 kali operasi. Kakinya ini operasi pertama 40.000. 40.000 itu bisa kita 107 karena 4.000 lebih sekarang ini. Hampir 170.000 1 kali 1 juta. Kalau 3 kali berarti berapa? 600 juta. Itu hanya biaya operasi, belum opnam di sana. Rata-rata di sana rata-rata 3.000 sampai 3.500 satu hari. Lumayan juga. Oke, mungkin ada uangnya tapi aset belum bisa dijual. Ya, saya 5 kali bolak-balik ke sana. Ya. Makanya bersyukurlah kepada Tuhan. Masih hidup bersyukurlah kepada Tuhan. Suami-suami yang punya istri bersyukurlah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ini waktu hidup sepertinya kita ini bermusuh terus. Abang itu istrinya 3 tahun lalu meninggal. Waktu masih hidup dulu sepertinya aman-aman saja. Rupanya aku mau katakan Bapak Ibu, saya baru terkait sama ibu gembala, sekarang saya semakin baik-baik sama dia. Rupanya susah. Kalau mungkin suami pertama meninggal masih itu secara survei, walaupun tidak bagus juga, itu masih gampang. Tapi kalau istri pertama meninggal, omong kosong kita ini semua. Jangankan meninggal, saya aja kalau cari makan sendiri, pernah saya bolak-balik muter ke mana mau muter, nggak berani saya makan sendiri. Kalau ibu ada baru saya tahu di mana makan. Agak segan saya. Di warung segan saya makan sendiri. Ibu harus ada. Saya pergi kemana-mana, kemarin kami ke Barela. Ya kami saya bilang udah penat muka kita nengok orang sakit terus kita ke kebun, ya sampai ke sana lihat, udah pulang lagi. Ini kita harus kerjakan, Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi, bapak-bapak yang punya istri, beda sama istrimu. Ya, bukan berarti nanti istri bilang ya awas kamu, malah kita bilang awas baik sama kita, sama-sama lah. Seharusnya istri juga harus lebih baik sama suaminya. Karena begitu banyak janda, susah juga hidupnya. Ibu bilang sama saya begini, yalah aku tidak mau nanti hanya dorong-dorong sepeda anak-anak katanya. Masa mereka harus jadikan, karena ada ibu yang kami tahu setelah meninggal suaminya, kerja ibu ini hanya dorong-dorong sepeda anaknya, ya, dorong kemana-mana kita bisa bebas lagi. Saya jangan takut, kita sudah baik sama anak-anak kita. Masa anak-anak mau begitu? Kalau tidak ada mati Timotius ibu. Makanya anak saya bilang pilih istri, pilih suamimu yang bagus. Ini sekarang curhat. Jadi itu memang iya, prinsipnya hidup ini begitu. Sama anak-anak begitu. Waktu bapak mamanya hidup, udah begini. Nanti bapak mama tidak ada nangis kamu. Aku berapa kali berkati orang nggak ada ayah dan ibunya. Kalau masih ada salah satu masih bisa. Dua-dua nggak ada, ayah ibunya nggak ada, udah meninggal. Kita tidak bisa saling. Mau saya kalau masih ada mereka, hormati mereka, hargai mereka. Ya, jangan anggap nggak perlu, ayah saya nggak perlu. Jangan kau ngomong begitu. Ya, saya tahun ini 58 tahun, jadi saya semakin banyak mengerti tentang bukan sekedar hanya surga saja. Surga itu kita datangkan dalam dunia, dalam hidup kita. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Datangkan ke bumi, datangkan dalam keluargamu. Ya, kesetiaan menghasilkan. Next. Dulu ceritanya. Terlalu cepat. Coba di atas. Betul ya? Atau saya yang salah? Ya, Yohanes 15 ayat 5 tadi mana? Itu
Itu ke bawah itu sudah terlalu cepat, ini mau pulang ini. Yang kedua, nah next ya. Oke, tinggal di dalam dia. Bukan, kayaknya terlalu ini. Oh ya, oke lah. Setiap next. Ini susah kalau begini. Slide saja kita baca tadi. Maka kata Tuhan, ya ini betul ya. Siapa yang salah, saya atau yang pegang ini? Oke, dia adalah gembala sudah tadi. Next. Next lagi. Ini kembali ke belakang itu. Hidup kembali ke belakang, harus maju. Oke. Tinggal di dalam Kristus sama dengan berbuah banyak. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan tentang itu. Ya. Next. Kesetiaan menghasilkan. Nah ini. Buah karakter kita, buah pertobatan kita, buah pelayanan kita. Harus ada buah pelayanan. Buah kesaksian kita. Bersaksi, lalu bawa orang kepada Kristus. Yang ketiga terakhir, setia mendapatkan upah. Ya. Janji Tuhan tadi mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau kau setia sampai akhir, maka kau mendapatkan mahkota kehidupan. Setia sampai akhir. Jadi janji Tuhan next, janji Tuhan mendapatkan mahkota kehidupan. Ini kebanggaan kita. Saya katakan tadi umur saya sudah mau 60 tahun, anggaplah 60 tahun. Pikir 10 tahun lagi, selalu saya ulang, saya selalu lakukan itu. Abang kami ini waktu satu hari sampai di rumah, bukan di rumah sakit. Saya ditelepon, udah drop sekali. Saya ajak anak saya desa dan teman kami. Lalu ada keponakan kami. Doa saya bukan lagi kesembuhan, karena saya lihat dia menderita. Doa saya itu apa? Penyerahan. Tuhan, kalau sudah tiba saatnya, ambil abang kami. Saya siap untuk itu. Karena kami dari 12 bersaudara, tinggal 2 laki-laki yang ada. Dia dan saya. Kalau saudara saya kasihan juga. Kalau saudara saya, tapi kalau belum saatnya, sembuhkan dia. Lebih baik kalau sembuhkan sampai hari ini. Dan kami terus berdoa supaya dia tetap sembuh. Ya. Matius 15 ayat 21. Sama-sama kita baca 3, 1, 2 ya. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, ini yang enak saudara. Kenapa kita hidup seperti ini? Banyak kadang-kadang kita pikir kita ini ikut Tuhan itu sebenarnya ada dalam tanda kutip dipikir orang kita diburu-buru. Kita dimaki sabar. Itu waktu saya waktu Prabowo kata sambutan, walaupun dia tidak ngerti, tidak ikutinya, tidak pas. Karena kita kan ditampar, dia bilang ditempeleng. Ini kan dia itu ditempeleng. Kalau ditempeleng, dipikirin kasih di kanan. Yang hampir mau protes bukan tempeleng. Kalau bahasa, tapi itu bahasa Tapanuli sudah tempeleng. Tempeleng kalau tidak ada tempeleng. Ya. Kalau menantangani bahasa Tapanuli orang kita Sumatera Utara bukan katangani, kuteken, dia kuteken. Nah, itu biasa bahasa pasarannya. Ya, memang itu siapa yang bodoh, tampar kiri kasih kanan. Kita dimaki, dihina, biar saja. Karena Yesus sudah memberikan teladan. Di kayu salib dia dimahkotai duri, dihina, diludahi. Dia katakan apa? Ampunilah mereka. Bapak Ibu, saya bilang sekali lagi, seberapa banyakkah dosa orang kepadamu sehingga kau tidak rela mengampuni atau kau mengampuni? Yesus katakan apa? Waktu kau berdoa, sebelum kau berdoa, ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu. Berarti kalau kita tidak mengampuni mereka, doa kita kan itu. Zaman guru selalu mengajar itu. Ada 2 sakramen di GBS dan gereja-gereja pada umumnya. Sakramen perjamuan kudus. Yang kedua, sakramen baptisan air. Yang lainnya upacara gereja. Ya. Penyerahan air itu upacara gereja. Kita lakukan itu. Sakramen, kenapa disebut sakramen? Adalah karena itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan langsung. Lakukanlah ini sesering mungkin. Pertama kami sudah mau parah tidak sadar lagi di rumah. Saya sudah siap-siap mau ke rumah.
Abang itu agak jauh kami dari Pelamo, sekitar 15 menit harus naik motor saya. Saya sudah pakai baju kaos, tapi saya kembali. Ibu tanya, ada apa Pak? Enggak, saya pakai baju putih. Saya pakai baju putih. Saya bawa stola. Walaupun dia saya ketua GTDI, ketua Eporus, tapi saya bawa stola GBS. Nggak masalah bagi saya, karena GTDI juga dulu dari GBS. Lalu bilang, ibu kenapa? Ayo gua perjamuan dulu. Oh iya, papi mau gua perjamuan sama abang. Iya, saya mau. Lalu tengah jalan saya panggil pendeta mereka, ketua wilayah mereka. Ayo kita mau ke sana. Oke Pak. Di tengah jalan saya jemput si Martin dari One Mall. Lalu saya bilang sama satu lagi Pak Yason, ayo telepon teman-teman pendeta GTDI. Kita ke rumah Pak Ketua sekarang, kita ada perjamuan khusus. Lalu mereka datang, saya bilang salah satu pendeta mereka harus buat baju yang rapi supaya nanti dia pimpin. Tapi saya yang kasih di mulut abang itu. Betul. Kami bilang ke malam itu. Saya sampai tidak banyak berita-berita apa-apa. Saya langsung bikin lagu. Saya pimpin lagu Mas Anias, beberapa lagu, datang data-data yang lain. Dan saya bilang sama Pak Pendeta itu, ayo pimpin perjamuan khusus. Dan saya kasih di mulut abang itu. Betul. Setelah itu abang itu sadar, sehat, bisa menjawab. Nah, sampai hari ini, ya, semalam saya datang, dia cerita semua. Bisa. Perjamuan khusus itu penting. Ini janji, menguduskan. Bahkan mantan rektornya dari Singapura, dia sama Martin sama telepon. Kalau bisa tiap hari kasih dia perjamuan kudus. Saya bilang mantap juga. Nanti saya pulang malam minggu boleh sama dia. Karena itu perintah. Ya. Karena Yesus katakan begitu, tidak ada batasan. Apakah sekali sebulan, sekali seminggu, tapi dia kata sesering mungkin. Tetapi harus dihargai. Itu asal-asalan, udah acak-acakan lalu kasih, itu namanya main-main. Tidak mungkin. Ya. Kita harus itu sakral. Tapi kita lakukan, waktu kami lakukan, saya kasih di mulutnya, saya lihat dia semakin segar. Ya. Menguruskan dia juga, apakah dia ada dosa ada. Saya tadi katakan, seorang pemimpin itu, tanggung jawabnya semakin berat. Musa itu dosanya gak berat, gak banyak dosa Musa. Tuhan kata, ayo, angkat tongkatmu, tapi dia pukul itu batu. Tuhan marah, tidak sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Dia pemimpin. Banyak tanggung jawab yang dia harus pukul. Tuhan kuduskan, suci. Ya. Kalau kita tahu orang berdosa, maka kita perlu dalam perjamuan kudus. Gereja setia sama dengan berpegang pada kebenaran. Ya. Berpegang pada kebenaran, jangan kompromi. Tidak boleh kompromi. Lakukan kebenaran. Kalau di gereja ini Bapak Ibu ada yang Bapak Ibu lihat dari sikap kami sebagai pendeta, baik kami maupun Pak Kenny, ada yang tidak benar, bisa kami tegur. Tak apa. Mungkin cara etika saja. Ya, jangan pula di depan mimbar tegur kami, itu tidak bagus etika. Belum tentu Bapak Ibu yang Bapak Ibu bilang itu benar. Ngomong sama kami, Pak, saya pikir ada begini-begini. Mana tahu juga nanti Bapak Ibu yang salah. Kami jelasin. Tapi kalau kami tahu salah, kami mesti berubah. Tak boleh kompromi. Apa keadaan? Ya, saya pernah bilang di sini dulu, nggak ada keyboard, nggak ada bass, nggak ada drum, gitar pun bisa. Tidak harus. Karena kami terlambat main musik, terlambat musik. Ibu gembala harus maju ke depan. Kayaknya terlambat, ibu gembala maju ke depan. Disuruh ambil gitar, makan gitar. Dia pimpin aku langsung. Kenapa? Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Saya bersyukur di sini kadang-kadang kami yang terlambat sudah tadi doa saya masih bagusin nasi saya. Betul, saya setuju itu. Di gereja kami juga begitu. Kalau terlambat saya bilang sama, jangan tunggu saya. Jam 7.30 mulai. Karena kami terlambat. Karena biasalah, bukan selalu saya salahkan ibu-ibu, tapi kebanyakan terlambat ibu-ibu. Tapi ibu-ibu sih semua baik-baik. Serius saya, ibu gembala itu pernah kutinggalkan. Naik motor saya, kami naik motor saya. Kutinggal, pernah naik mobil. Makin lama kali sih, mau pergi gereja enggak? Aku pergi ya. Pergi saya. Tapi dia takut tidak gereja. Dia naik grab, naik taksi. Tak apa-apa, kalau itu kulawan. Ya. Ibu gembala kita itu keras. Tapi ada satu yang saya sambut mengenai hormat kepada suami, tunduk kepada suami itu dilakukan dia. Di depan orang, kalau salah urusan yang mungkin ada kekurangan di rumah kita disalah. Tak boleh sekali lagi di rumah, bukan di depan forum. Karena banyak suami istri juga begitu terlalu lancang di depan orang. Tak boleh.
tunduk di situ. Dalam 6 tahun terakhir bacaan aku, ya, membuat suaminya berhati bangga, semangat melihat istrinya. Ya. Walaupun sebenarnya dalam hati kemana-mana aku sama suami ini hidupnya, tapi di depan orang pura-pura baik aja di rumah. Nanti di rumah atau di motor, kata salah, begini, jangan begitu sekali lagi, tak apa-apa. Ya. Tapi di depan orang hormati aja, pura-pura nggak tahu aja kesalahannya. Ya. Kan ada istri begitu loh. Di Batam itu makanya dulu kami mulai kurangi kesaksian di ibadah raya. Iya Pak, ada ibu-ibu bersaksi di depan. Suaminya ini margalase, istrinya ini guru papa, jadi kami berani tegur karena ibu kan guru untuk itu bisa ditegurkan anak kami. Dan bukan sekali, hampir setiap minggu bersaksi dia. Nah, kalau masalah bersaksi dia ini Soviet sama bapak ibu. Dia oleh itu suamiku di belakang. Nah, itu paling malas berdoa itu. Paling malas kerja. Aduh. Aku bilang sama dia, kalau kau bilang sekali lagi suamimu gak pernah kerja lagi. Malu dia kan. Lalu cerita lagi ada jemaat kami semalam saya lapar sekali. Lalu makan Indomie. Apa hubungannya makan Indomie? Kau makan Indomie lah. Kenapa harus disaksikan? Lalu tiba-tiba suamiku ini kusuruh dia ayolah masalah sedikit Indomie itu. Dia tidak mau. Coba bagaimana suami seperti ini? Jemaat. Ini gimana ini? Apakah saya yang ibu kepala pernah bertekar? Jangan bilang. Kami ini bukan malaikat. Pernah di mobil tidak sekamar? Pernah. Sepanjang meja makan tidak sekamar? Pernah. Jangan bilang. Kami ini malaikat. Enggak, hamba Tuhan juga manusia biasa. Tapi ada yang kami lakukan Bapak Ibu. Ini kami perlu contoh ini. Firman Tuhan katakan kalau kau marah, jangan sampai matahari terbenam. Amin. Ini sebelum matahari terbenam, kami bisa. Artinya jangan pula kasih alasan. Nanti Pak Purba dengan nantiku dengan Eva ini kan udah tunggu belum jam 6. Jam 6 baru kita damai. Jam itu namanya tidak kita biar juga. Tidak perlu tunggu-tunggu lah, sudahlah. Ya, walaupun sering orang berkata, siapakah wanita yang bisa mengalah, mengaku salah? Itu orang luar itu. Seharusnya orang Kristen itu kalau dia salah, ngaku aja salah. Yang bilang biasa, istri terlalu, memang itu hukum dunia begitu. Jadi bapak-bapak jangan marah kalau istri tidak pernah mengaku salah. Karena hukum dunia seperti itu. Tapi kita bukan hukum dunia, ini hukumnya Tuhan ini. Siapa yang salah, mengaku salah lah. Dulu ibu juga agak keras, begitu. Lalu kewajaran firman seperti ini. Tiba-tiba saya mau berhasil Tuhan, sisi walaupun dia, salah apa sih? Dalam hati saya dia tidak salah, tapi dia langsung merasa salah. Itu keren. Suaminya pasti bangga. Oh ini istriku ini. Karena itu bukan orang dunia, saya bilang istri itu tidak pernah mengalah, tidak pernah mengaku salah dunia ini. Tapi kalau ibu-ibu di sini sudah pernah mengaku salah, berarti ibu-ibu di sini orang-orang di dalam Tuhan. Hebat semua, membuat hati suaminya bersuka cita. Gereja setia sama dengan berpegang pada kebenaran. Gereja berbuah sama dengan hidup yang berdampak. Hidup semakin menjadi berkat. Ini yang kita lakukan di tahun ini. Ya. Menjadi berkat bagi keluarga dulu. Waktu abang kami itu sakit, ada anak kami. Mungkin karena kekurangan dewa, tapi kurang sudah saja. Saya bilang kamu datang ke Johor, gantikan Pak Ide yang jaga dulu dia bagi Pak Ide. Pak Ide ini ada pelayan 24-25 Desember. Tahu dia bilang apa? Lalu tangan segini. Pak Ide, saya kan mulai di drum di gereja. 3 hari lagi nih hari Kamis dia bilang begitu. Terang, di gerejamu banyak pemain drum. Ya saya kerja, saya telepon lah pimpinan mengenai pelayanan. Gimana? Bisa diganti Pak, ada 2-3 lagi pemain kami main drum. Tapi itu pun bandelnya apa itu ya. Tidak mau juga datang. Alasan pelayanan. Saya mengatakan kalau keluargamu sakit, tapi jangan sakit kepalanya, sakit kepala sedikit lalu nggak usah. Jangan itu juga dibuat-buat. Tapi kalau betul-betul sakit, jangan tinggalkan istri atau suamimu menderita di situ. Cari makan dia susah, sementara kau, saya melayani. Bagi kami, saya sebagai pendeta, tapi saya tidak terima kalau dia bilang, Pak tolong diganti atau sama saya dulu begitu sama saya.
Sekarang Anda tanya mereka, tolong dulu dek, saya nggak bisa melayani minggu hari ini. Kenapa? Lagi berantem sama kakakmu. Nah, itu nggak benar. Itu baru nggak benar. Masa ya kakak bertukar? Tapi kalau yang lain, saya tadi sakit atau apa? Saya sebagai pendeta memberikan izin itu, memaklumi itu. Tapi jangan karena hujan. Pak hujan pak. Hujan apa? Ini masalah sudah saya begini paling jauh. Karena kalau ke rumahnya Tuhan, ini masalah bisa kesini. Tapi itu kesetiaan. Bukan 1 kali 2 kali. Itu kesetiaan. Bukan saya menilai, tapi Tuhan menilai. Tapi nanti kalau KTP ibadah keluarga di rumah Pak Samuel, jangan pula yang lain merasa jauh kali. Jangan. Ya begitu ya. Datanglah ke sana, walaupun jauh karena juga jauh. Dia juga jauh. Ini namanya kita harus kerjakan dengan baik. Kesimpulan yang terakhir. Setia dalam iman, pelayanan dan kasih. Kasih kita tidak pernah terhenti. Jangan bilang aku sudah memaafkan kau 5 kali, maka sudah cukup. Tidak ada. Ya sudah apa 7 kali, berapa kali. Artinya sebenarnya Tuhan katakan itu tidak terhitung. Itulah pengampunan. Jadi kalau ada masalah dengan anak-anakmu, jangan bilang udahlah saya tidak ampuni. Hari ini sebelum kita masuk ke zaman kudus, ampuni lagi. Suami, istri, katakan udah 2025 sudahlah kita lewatkan semua itu. Kita masuk 2026, tahun yang baru, tahun kesetiaan. Ya, kesetiaan dan waktu kita setia kepada perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara yang besar. Ya, setia kepada kecil. Hal yang kecil apa? Mulai dari keluarga. Setia. Mengubah karakter tidak gampang. Kadang-kadang ada karakter orang susah mengubah itu. Mulai maklum ya, apalagi kita semakin mengerti. Kami sebagai hamba Tuhan, saya ngerti beberapa karakter pelayan-pelayan. Oh begitu karakternya. Gak apa-apa. Ya makanya dalam pemimpin itu ada namanya perlu kita kreativitas. Oke, untuk memimpin yang satu ini caranya begini. Mimpin ini caranya begini, karena dia nggak cocok kalau kita pakai seperti ini sih. Karena ada orang, kalau dalam kehidupan manusia kan ada beberapa macam tipe manusia. Ada dia memang pendiam, ada terlalu aktif. Kita perlu tahu, termasuk otak kanan, otak kiri. Bapak Ibu tahu, Bapak itu di mana lebih cocoknya otak kanan, otak kiri? Nah, di mana kekuatan otak kanan, otak kiri? Tahu? Kalian tahu? Bagaimana tahu? Karena ada 2 macam cara otak kanan, otak kiri. Saya pernah tes, hadapi semua terjadi. Coba Bapak Ibu, coba kita. Oke, pukul. Apa yang di atas? Kiri kanan. Sampai apa? Kiri kanan. Bapak kanan. Berarti kalau kanan di atas, dia otak kiri. Nanti cari Google otak kiri kecenderungannya apa? Pakai sama ibu sama lah. Bagus. Ini bukan mengajari, tapi itu teorinya dan itu penting. Sebagai pelayan, saya perlu tahu, saya pernah tes. Kira-kira di mana kecenderungannya? Nanti tes. Kalau istri mungkin di otak kanannya, harus malu bilang. Kalau mungkin dia agak sedikit malu. Itu. Artinya kita mengerti otak kanan otak kiri bukan berarti kita bertahan dengan otak kanan kita tidak begitu. Kalau engkau tahu di otak kananmu tinggi, maka kau mulai menyesuaikan di otak kiri. Sehingga nyambung. Kalau suaminya orang keras, istrinya lembut, lebih suka dia romantis. Adakah suami tidak romantis? Istrinya romantis. Kalau tahu maka suami perlu sedikit romantis. Istri juga jangan terlalu romantis supaya imbang. Ya, baik mungkin firman Tuhan hari itu saja masuk ke otak kiri. Karena Tuhan yang membuat itu. Ya, dan itu praktek kedokteran dan itu diakui. Puji Tuhan, mari pemain musik maju ke depan. Kita akan satu puja kepada Tuhan. Nanti tes bagi anak-anak semua. Dan tes di Google kira-kira otak kanan itu kekuatannya apa, otak kiri itu kekuatannya apa. Puji Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Musik akan selalu berganti. Tahun demi tahun berjalan, tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan.
terganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan
kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bisa malas kebaikan. Bapak Ibu saudara, begitu banyak kebaikan Tuhan. Kita bisa ada hari ini karena Engkau. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu lewat perjamuan kudus-Mu. Kami percaya Kau kuduskan, Engkau sucikan kami, dan Engkau memberikan perjanjian yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan dulu. Mungkin pakai ini bisa pakai mungkin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Selai hidupku akan terjadi seizin. Haleluya Yesus.
ada dalam kita dan kita ada dalam Dia. Kita bersekutu dengan Dia. Perjamuan kudus hari ini menjadi perjamuan awal di tahun 2026. Ini satu tanda bahwa pemeliharaan Tuhan begitu indah. Sepanjang tahun 2026 Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita angkat tubuh Kristus tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan, nanti kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bercawan. Darah Yesus yang menyucikan semua dosa kita. Darah Yesus yang menyembuhkan semua penyakit kita. Darah yang melingkupi kita, menjaga kita, memelihara kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kita minum. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat semua karya-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Bapa. Engkau baik buat kami. Engkau melawan setiap kami. Engkau memberkati setiap kami. Engkau memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat perjamuan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, terima kasih banyak atas pelayanan yang telah diberikan bagi kita. Firman Tuhan telah dibagikan baik oleh Mbak Tuhan, Saudara kita Martin, maupun juga oleh Bapak Pendeta yang telah memberikan kepada kita dukungan, dorongan untuk tetap setia mengikut Tuhan sepanjang tahun 2026 ini dan berbuah Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua kepada
mendengarkan warta sepekan. Kegiatan biasa awal tahun masih berjalan Pak? Atau belum? Nanti. Maksudnya apakah KTB sudah aktif atau belum? Jadi masih sementara itu hari Jumat ada latihan bersama dan doa, dan kemudian ada di jadwal itu sudah ada untuk pelayan Tuhan di hari Minggu yang akan datang. Karena mungkin sebagian masih ada yang berlibur ya, sehingga belum bisa untuk aktif, karena memang beberapa pelayan Tuhan ada yang belum kembali ke tempat-tempat kita karena berjumpa dengan keluarga 1 tahun tidak bertemu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap nikmati sukacita dalam Tuhan dan melayani dengan kegembiraan. Baik, itu sebagai informasi dari kita, dan tak lupa kami ucapkan bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat ditanur dalam warta tapi berulang tahun pada bulan ini atau minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Semoga bertambahnya usia, semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan semakin setia mengasihi melayani Tuhan dengan tekun. Baik, itu saja, dan sebentar kita akan berdoa bersama untuk anak-anak sekolah minggu. Berdoa juga buat jemaat Tuhan yang Ibu Widya yang masih dalam proses pemulihan. Semoga Tuhan memberkati, semoga Tuhan memulihkan, dan nanti yang kami menutup dalam doa sekaligus berdoa bagi anak-anak sekolah minggu dan juga yang sakit kami serahkan kepada Bapak Pendeta Kenny, dan terakhir nanti ditutup doa oleh Bapak Pendeta yang harus berdua. Kami memuji kebesaran-Mu aja. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan berikan Tuhan, kami boleh bertumbuh bersama Tuhan. Engkau yang senantiasa menjadi Tuhan pilar kekuatan bagi mereka, berkati mereka Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan, cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyediakan segala gizi yang baik Tuhan, Engkau menyediakan pendidikan yang baik bagi mereka, Engkau yang melepaskan damai sejahtera, sukacita dalam hidup mereka Tuhan. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, dan biarlah Tuhan melalui setiap apa yang mereka dapatkan Tuhan, selama mereka juga boleh belajar kembali di Tuhan, mereka akan Tuhan Yesus berkembang berlipat kali ganda Tuhan, dan melepaskan damai sejahtera untuk kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan kami juga boleh diberkati oleh Tuhan hamba-Mu. Berkati juga Tuhan dalam setiap pelayanan yang ada. Berkati juga Tuhan Yesus keluarganya. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, ketika Engkau sudah memulai pelayanan ini Tuhan, kami percaya ada terobosan Tuhan Yesus yang terjadi luar biasa Tuhan. Ada ledakan Tuhan, oh Bapa di sorga, dalam jumlah jiwa-jiwa Tuhan. Pakai setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Ada kesaksian yang hidup Tuhan. Ada kemenangan dalam hidup mereka Tuhan. Ada kepuasan sejati yang datang daripada Allah turun atas setiap pribadi. Terima kasih Bapa. Berkati usaha pekerjaan. Berkati juga Tuhan Yesus Kristus pendidikan mereka Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Yesus setiap pergumulan mereka Tuhan. Mereka berjumpa dengan jawaban-jawaban Tuhan dari bulan Januari Tuhan sampai bulan Desember sepanjang tahun 2026 ini Tuhan. Engkau mendemonstrasikan kemenangan-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih kalau Tuhan berkati juga setiap pribadi yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui setiap pelayanan mereka Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah lupa Tuhan atas setiap pergumulan mereka. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan apa yang sudah Engkau kerjakan Tuhan sepanjang siang ini.
Kami pulang Tuhan Yesus akan dilengkapi, disempurnakan. Saya minta untuk Bapak Pastor Sebuah, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari setiap pribadi kita tenang. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih cinta daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan bersekutu dalam Roh Kudus menyertai kita siang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.